Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban Islam pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku beserta ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap ya untuk pelajaran hari ini? Silahkan kalian siapkan buku paket SKI kalian beserta buku tugas dan alat tulisnya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang ada pada halaman 7, yaitu Masjid Nabawi Pusat Peradaban Islam pertama, yang kemarin Bu Im berikan tugas kalian untuk membacanya. Nah, sebelumnya kita ingat kembali ya materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu ingin menjadikan masyarakat Madinah itu masyarakat yang baik, yang semuanya memahami agama Islam. Dan Nabi Muhammad juga ingin masyarakat Madinah itu mempunyai pola dan gaya hidup itu sesuai dengan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh dari itu, Nabi Muhammad melakukan beberapa upaya untuk menjadikan masyarakat Madinah menjadi lebih baik. Nah, upaya-upaya tersebut itu dibagi menjadi berapa bidang anak-anak? Ya, menjadi 4 bidang. Yang pertama bidang dakwah atau bidang agama, kemudian dalam bidang sosial kemasyarakatan, kemudian dalam bidang ekonomi, dan yang keempat dalam bidang pemerintahan. Ya, dalam bidang dakwah atau bidang agama apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya, yang pertama membangun Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga membangun atau mengembangkan sikap toleransi beragama. Nah, kemudian dalam bidang sosial kemasyarakatan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yang pertama mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Kemudian yang kedua mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Dan yang ketiga membentuk undang-undang Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Kemudian dalam bidang ekonomi, ya, Rasulullah menentukan sumber ekonomi yang dijadikan jaminan kemakmuran masyarakat Madinah. Itu diambil dari yang pertama dari jizyah. Jizyah adalah pajak yang dipungut dari masyarakat non-muslim. Kemudian yang kedua Khazraj, itu merupakan pajak atas kepemilikan tanah. Yang ketiga ghanimah. Ghanimah adalah hasil rampasan perang. Yang keempat zakat, yang merupakan kewajiban setiap muslim atas harta berupa binatang ternak, hasil pertanian, emas, perak, dan harta perdagangan. Nah, jadi keempat sumber itu dijadikan sebagai sumber perekonomian di masyarakat Madinah pada saat itu. Kemudian dalam bidang pemerintahan, Rasulullah itu mengangkat para pejabat untuk membantu beliau dalam menjalankan tugas pemerintahan. Apa saja? Yang pertama mengangkat muawin, kemudian wali dan amil, yang ketiga qadhi atau hakim, dan yang keempat mengangkat pejabat administrasi. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan halaman 7, yaitu Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban Islam pertama. Nah, sebelum datangnya Islam, kota Madinah itu bernama Yasrib. Nah, kota tersebut terkenal sebagai pusat perdagangan. Sebagian besar penduduknya itu merupakan keturunan Aramaik yang menganut agama Yahudi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang dari datang dari kota Mekah, kota ini diganti
namanya menjadi Madinah. Dan sekaligus kota Madinah itu dijadikan sebagai pusat perkembangan Islam sampai wafatnya beliau dan dimakamkan di sana. Selanjutnya, kota Madinah itu menjadi pusat peradaban Islam pertama, ya, tepatnya di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah itu menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat pemerintahan. Bahkan Masjid Nabawi itu diibaratkan sebagai jantung kota Madinah pada saat itu. Masjid tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari politik, kemudian perencanaan kota, kemudian menentukan strategi militer dan mengadakan perjanjian kerjasama. Nah, area sekitar masjid juga digunakan sebagai tempat tinggal sementara oleh orang-orang fakir miskin. Setelah Nabi SAW wafat, Masjid Nabawi masih tetap dijadikan sebagai pusat kegiatan oleh para khalifah. Nah, selain yang disebutkan sebelumnya, masih ada beberapa lagi peranan Masjid Nabawi pada zaman Nabi Muhammad. Nah, menurut sejarah itu ada 10 peranan Masjid Nabawi, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama sebagai tempat untuk beribadah, antara lain sholat ataupun berzikir. Kemudian dijadikan tempat untuk berkonsultasi dan berkomunikasi, entah itu masalah ekonomi, sosial, atau budaya. Kemudian tempat untuk belajar dan mengajar, itu untuk dalam hal pendidikan. Kemudian tempat menyantuni fakir miskin. Berikutnya tempat berlatih militer dan mempersiapkan peralatannya. Berikutnya tempat mengobati para korban perang. Tempat untuk membuat perjanjian dan mengadili persengketaan, tempat untuk mengadakan musyawarah dan menerima tamu, tempat para tawanan perang, dan sebagai pusat penyiaran dan pembelaan agama. Nah, itu kurang lebih Masjid Nabawi yang dijadikan sebagai pusat peradaban Islam. Jadi semenjak Rasulullah berada di kota Madinah, Madinah itu sangat berkembang pesat, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, oke anak-anak, berikutnya kemarin Bu Ii memberikan tugas kalian untuk mengerjakan penilaian autentik 2 ya, halaman 9. Bu Ii mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan tugas kepada Bu Ii ya. Untuk yang belum, mohon ya segera dikirimkan. Apabila ada tugas segera dikerjakan dan dikirimkan kepada guru pengampunya. Nah, untuk hari ini kita bahas bersama ya anak-anak untuk tugas kalian pada minggu lalu. Silakan dibuka lagi buku tugas kalian dan kerjaan kalian pada seminggu yang lalu. Oke, langsung saja nomor 1. Masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah SAW di Madinah adalah A. Masjid Quba, B. Nabawi, C. Masjidil Aqsa, D. Masjidil Haram. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali didirikan di Madinah. Kemudian nomor 2, untuk membangun kota Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat undang-undang yang disebut dengan piagam A. Mekah, B. Madinah, C. Kuba, D. Jeddah. Ya, jawabannya yang B, yaitu Madinah, piagam Madinah. Berikutnya nomor 3, mata pencarian sebagian besar penduduk Madinah adalah A. Beternak, B. Bertani, C. Berdagang, D. Pegawai. Ya, yang benar adalah yang C, berdagang. Nomor 4, di bawah ini adalah fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW, kecuali A. Pusat pemerintahan, B. Tempat bermusyawarah, C. Tempat mengasuh anak, D. Pusat peribadahan. Ya, yang bukan adalah yang C, tempat mengasuh anak. Nomor 5, yang menjadi dasar dalam persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor adalah A. Persamaan senasib dan sepenanggungan, B. Perasaan kasihan dan kemanusiaan, C. Persamaan iman, D. Tolong menolong sesama manusia. Ya, yang tepat adalah yang D, tolong menolong sesama manusia.
Ya, jadi pada waktu itu kaum Ansor dan Muhajirin itu dipersaudarakan agar mereka itu saling tolong menolong. Nah, itu untuk mempersatukan mereka. Nah, setelah mereka bersatu itu akan bersama-sama berjuang menegakkan agama Islam. Oke, nomor 6, peristiwa yang tidak termasuk peristiwa penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah adalah A. Perang Badar, B. Perang Siffin, C. Penaklukan kota Mekah, D. Perjanjian Hudaibiyah. Ya, yang tepat adalah yang C. Penaklukan kota Mekah. Berikutnya nomor 7, suku yang bermusuhan sebelum kedatangan Nabi di Madinah adalah, ya kita langsung jawabannya saja ya. Jawabannya yaitu yang D. Khazraj dan Aus. Nomor 8, nama kota Madinah sebelum Islam datang adalah kota ya B. Yasrib. 9, salah satu cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggalang persaudaraan warga Muslim di Madinah adalah ya yang D. mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nomor 10, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah berlangsung selama yang B. 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari. Nomor 11, sifat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor bersifat ya yang D. saudara kandung. Nomor 12, selama di Madinah Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan C. Kharijah bin Zuhair. 13, di Madinah Umar bin Khattab dipersaudarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ya, yang B. Itban bin Malik. 14, di Madinah Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, yang D ya jawabannya. Kemudian nomor 15, di Madinah Ali bin Abi Thalib dipersaudarakan Rasulullah dengan, nah itu nomor 15 tidak ada jawabannya ya, boleh dilingkari. Nomor 16, pajak yang dipungut dari masyarakat non muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin masyarakat Madinah dinamakan ya A. jizyah. Nomor 17, harta rampasan perang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin masyarakat Madinah dinamakan D. ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Nomor 8, muawin atau wazir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin Madinah adalah, yaitu jawabannya ada dua ya, yang C dan D, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu boleh kalian jawab kedua-duanya, C dan D. Nomor 19, pejabat administrasi yang mengurus administrasi negara dan kebutuhan masyarakat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin masyarakat Madinah adalah ya yang A. Ali bin Abi Thalib. Nomor 20, pada awal pembangunan Masjid Nabawi itu berukuran C. 50 meter kali 50 meter, tingginya 3,5 meter. Nah, itu ya jawaban dari Romawi 1. Kita lanjutkan yang Romawi 2. Nomor 1, suku yang bertikai kemudian didamaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Madinah adalah suku Aus dan Khazraj. Nomor 2, ketika di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berturut-turut membangun masjid yaitu Quba dan Nabawi. Nomor 3, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap masyarakat Madinah yang beragama Yahudi adalah mengembangkan sikap toleransi atau saling menghargai, saling menghormati. Nomor 4, seseorang yang bertugas sebagai pemutus perkara-perkara masyarakat baik warga negara muslim maupun non muslim disebut qadli atau hakim. Terakhir nomor 5, untuk membina ekonomi masyarakat Madinah Rasulullah dibolehkan
berdagang, tetapi melarang riba. Nah, itu ya jawaban dari tugas kalian pada minggu lalu. Yang merasa ada yang salah bisa langsung dibenarkan. Nah, sekarang tugas kalian apa? Yaitu mengerjakan yang Romawi 3 nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis jawabannya saja. Jika sudah, dikirim langsung ke nomor WA Bu Iim. Oke, bisa dipahami ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Bu Iim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.